Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak Anda ada di sebuah percakapan penting, mungkin rapat, atau negosiasi? Atau bahkan obrolan alot sama pasangan. Nah, itu dia. Dan Anda merasa kayak, aduh kok aku kehilangan kendali ya? Rasanya cuma bereaksi ke bawah emosi orang lain. Terus setelahnya baru kepikiran, wah harusnya tadi aku ngomong gini. Persis. Nah, hari ini kita bakal bongkar strategi buat ngambil lagi kendali itu. Sumber kita ini wawancara mendalam dengan seorang ahli yang profesinya unik banget. Pengacara persidangan, Jefferson Fisher. Dan ini yang menarik loh, menurut Fisher, komunikasi hebat itu bukan bakat, sama sekali bukan. Tapi keterampilan. Betul, keterampilan yang bisa dilatih. Dan kalau kita nggak melatihnya, ada biayanya. Bisa jadi promosi yang hilang, atau hubungan yang jadi renggang. Oke, jadi intinya kita akan belajar mengubah cara kita melihat konflik. Tepat. Bukan lagi sebagai sesuatu yang, menakutkan, tapi justru sebuah arena di mana kita bisa tampil percaya diri. Kita akan bedah mulai dari fondasinya, terus cara hadapi orang sulit, sampai ke hubungan personal. Oke, kita mulai dari fondasinya. Kalau kita lihat orang yang jago banget menguasai percakapan, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Fisher ini menunjuk ke sesuatu yang kelihatannya sepele, Banget. ritme dan volume. Ritme dan volume bicara ya. Betul sekali. Coba deh Anda bayangin, lawan bicara Anda mulai ngegas, suaranya naik, bicaranya cepat, emosional. Naluri kita kan biasanya ikut panas juga ya kan? Nah, Fisher justru sebaliknya. Dia sengaja memperlambat tempo bicaranya. Volumenya juga sedikit diturunkan. Oh, jadi dia nggak ikut masuk ke badainya itu? Justru dia menarik orang itu ke frekuensinya dia yang lebih tenang. Ini secara psikologis ngirim sinyal kuat. Sinyalnya itu, saya yang pegang kendali di sini. Saya tenang. Anda jadi semacam jangkar. Jadi jangkar di tengah ombak ya? Keren. Fisher juga cerita pengalaman di ruang sidang kan soal putusan hakim yang merugikan dia. Betul. Dan reaksinya itu luar biasa. Dia sama sekali nggak menunjukkan keketewaan, nggak ada helaan napas, nggak ada geleng-geleng kepala, Terus dia ngapain? cuma mengangguk pelan. Seolah-olah bilang, ya saya udah duga ini bakal terjadi. Wah, Pesan yang diterima juri kan jadi kuat banget, pengacar ini nggak goyah. Dia pasti punya rencana lain. Kontrol diri kayak gitu yang membangun kepercayaan. ini nyambung banget ya ke konsep yang dia sebut aura atau presence. Soal hadir sepenuhnya. Betul, dan ini bukan soal mistis loh. Ini soal penguasaan mental. Fisher punya ritual khusus soal ini. Oh iya, Gimana tuh? jadi sebelum sidang mulai, dia masuk ke ruang sidang yang masih kosong. Dia jalan-jalan, dia sentuh mejanya, kursi saksi, pagar juri, Sambil ngapain dia? sambil menanamkan mantra di kepalanya. Ini ruang tamuku. Semua orang yang datang nanti cuma tamu. Wah, itu mengubah perspektif total. Dari aku masuk kandang singa, jadi mereka semua masuk ke rumahku. Tepat sekali. Itu cara mengklaim ruang secara psikologis. Makanya dia sarankan, kalau Anda punya rapat penting atau kencang deh, datang 15 menit lebih awal. Biar kita familiar dulu sama tempatnya gitu ya. Betul. Duduk dulu, pesen minum, jadi pas orang lain datang, Anda udah di rumah. Anda udah nyaman. Anda bisa 100% fokus ke interaksinya, bukan ke lingkungan sekitar. Fisher bahkan bilang presence ini bentuk autentikasi tertinggi. Dia ngasih contoh kontras video viral Miley Cyrus di acara meet and greet. Ah ya, saya tahu video itu. Ih, ketawa-ketawa, sementara fansnya cuma bisa ngeliatin. Nah, itu contoh sempurna dari anti-presence. Pesan yang dikirim ke para fans itu kan, kalian nggak sepenting obrolan kami. Dan orang mungkin lupa apa yang Anda katakan, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana Anda membuat mereka merasa. Dilihat dan dihargai. Atau diabaikan. Oke. Jadi fondasinya adalah kendali internal. Ritme, volume, dan penguasaan mental. Tapi gimana kalau kita berhadapan sama orang yang sengaja mau merusak keseimbangan kita? Manipulator misalnya. Nah, ini level berikutnya. Salah satu yang paling sering dibahas kan gaslighting. Banyak yang salah kaprah, nganggap ini sama kayak bohong biasa. Beda ya? Beda banget. Oke, coba kita bedah bedanya. Apa sih yang bikin gaslighting lebih bahaya? Gini, kalau saya bohong, saya cuma bilang cangkir ini warnanya merah, padahal silver. Anda tahu saya bohong. Ini pertarungan soal fakta. Oke. Tapi gaslighting itu menyerang persepsi Anda terhadap realitas itu sendiri. Tujuannya bukan cuma nutupin kesalahan, tapi bikin Anda ragu sama ingatan Anda, sama kewarasan Anda. Ini permainan kontrol. Contohnya gimana biar lebih jelas? Oke, bayangin Anda pulang makan malam sama pasangan. Terus di mobil dia bilang,
ceritamu tadi agak berlebihan loh. Anda jawab, masa sih? Perasaanku biasa aja. Oke. Nah, disinilah mulainya. Dia mungkin lanjut, kamu nggak lihat muka mereka, kelihatan nggak nyaman loh. Aku sampai malu. Aku bilang ini karena aku peduli sama kamu. Wah, itu licik banget. Jadi dia nggak cuma nyalahin, tapi juga seolah-olah tahu pikiran semua orang dan membingkainya sebagai kepedulian. Tepat. Serangan berlapis yang bikin Anda mikir, apa benar aku separah itu? Apa ingatanku salah? Ini tujuannya berarti mengisolasi kita dari realitas kita sendiri. Sumber juga menyebut data bahwa perempuan lebih sering melaporkan mengalami ini ya. Betul. Di tempat kerja, di hubungan, bahkan sama dokter, di mana rasa sakit mereka dianggap cuma di kepala mereka saja. Oke, jadi pertanyaannya gimana cara melawannya? Kalau kita debat fakta, enggak kok si Budi tadi ketawa, kita malah masuk perangkap mereka kan? Justru itu yang mereka mau. Kita terjebak dalam permainan mereka. Lalu apa jurus andalan dari Fisher? Sederhana, tapi butuh keberanian mental. Kuncinya, perlambat percakapan dan tolak untuk ikut membedah realitas versi mereka. Caranya? Cukup gunakan satu kalimat. Ulangi kalau perlu. Saya punya ingatan yang berbeda tentang itu. Bukan kamu salah atau kamu bohong, tapi saya ingatnya berbeda. Kenapa itu efektif banget? Karena kalimat itu nggak bisa diperdebatkan. Itu kebenaran subjektif Anda. Anda nggak menyerang dia. Oke. Anda cuma menyatakan realitas internal Anda. Mereka jadi kehilangan pegangan buat nalik Anda lebih jauh. Anda nggak kasih mereka amunisi. Anda cuma membangun tembok yang tenang. Oke, paham. Selain gaslighter, ada satu lagi nih yang dibahas Fisher, yaitu narsisis. Gimana cara kita ngenalin mereka? Fisher menyederhanakannya jadi 3 tanda utama. Pertama, nggak bisa ikut bahagia lihat orang lain sukses. Maksudnya? Jadi pas Anda cerita dapat promosi, mereka mungkin bilang selamat. Tapi langsung dibelokkan ke cerita tentang diri mereka sendiri. Wah, selamat ya. Ngomong-ngomong promosi dulu waktu aku. Kabar baik Anda cuma jadi pemicu cerita kehebatan mereka. Oke, tanda pertama. Yang kedua? Kedua, mentalitas korban. Selalu merasa jadi korban. Proyek gagal karena timnya nggak becus, nggak diundang pesta karena orang lain iri. Selalu ada yang bisa disalahkan. Dunia ini nggak adil buat mereka, gitu ya? Persis. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental. Kurang empati. Mereka bisa sangat sensitif, tapi cuma soal citra diri mereka. Mereka peduli apa yang Anda pikirkan tentang mereka, tapi nggak peduli apa yang Anda rasakan. Oke, jadi kalau kita terpaksa harus berinteraksi sama orang kayak gini, gimana caranya biar nggak ikut terseret? 3 strategi praktis. Pertama, yang paling jelas, batasi interaksi. Jaga percakapan tetap singkat dan fokus. Jangan curhat intinya. Nah, jangan. Kedua, pahami permainan puji atau provokasi. Narsisis ini dapat suplai emosional dari pujian Anda atau dari frustrasi Anda. Jadi kemarahan kita juga makanan buat mereka. Betul. Itu bukti mereka punya kuasa atas emosi Anda. Jadi cara menangnya adalah dengan tidak memberikan keduanya. Jangan puji, tapi jangan terpancing juga. Kasih respons yang datar. Itu yang paling susah kayaknya. Terus strategi ketiga, Gunakan pernyataan netral yang membosankan. contohnya, Kalimat kayak, oke, terima kasih informasinya, atau baik, akan saya catat. Kalimat-kalimat ini kayak tembok teflon. Nggak ada yang bisa mereka pegang untuk lanjut berdebat. menarik. Fisher juga bahas bedanya narsisis sama orang yang cuma nggak pede kan? Sekilas kan mirip, sama-sama butuh validasi. Betul. Garis pembedanya, kata Fisher, adalah minat untuk bertumbuh. Dia bilang, nggak semua orang yang nggak pede itu narsisis, tapi semua narsisis itu dasarnya sangat nggak pede. Oke, jadi bedanya di mana? Orang yang nggak pede tapi bukan narsisis, itu masih mau belajar. Mereka mungkin bertanya, gimana ya cara jadi lebih baik? Mereka masih mau introspeksi. Tepat. Kalau narsisis, mereka sudah yakin mereka sempurna. Masalahnya ada di dunia, bukan di diri mereka. Oke, ini semua berguna banget buat di luar sana. Sekarang, ayo kita bawa semua ini ke tempat yang paling penting, hubungan pribadi kita. Tentu. Ada satu kutipan Fisher yang menusuk banget. Kebanyakan hubungan itu nggak berakhir karena cinta yang pudar, tapi karena komunikasi yang pudar. Bukan karena satu pertengkaran besar ya, tapi akumulasi. Betul. Akumulasi dari ratusan percakapan kecil yang gagal, di mana ada kesempatan untuk memperbaiki atau repair, tapi diabaikan. Memperbaiki, apa sih maksudnya repair dalam konteks percakapan sama pasangan? Ini konsep yang kuat banget. Kunci utamanya, validasi perasaan sebelum mengekspresikan frustrasi. Oke, contohnya gimana?
Misal pasangan Anda pulang ngeluh, aku kesal banget atasanku nggak hargain kerjaanku. Respon yang buruk itu kan langsung kasih solusi, ya udah cari kerja lain, atau meremehkan, ah biasa itu. Respon otomatis kita biasanya gitu ya. Jadi yang benar gimana? Validasi dulu perasaannya. Bilang sesuatu kayak, wah aku bisa bayangin betapa nyebelinnya perasaan itu. Dengar ceritamu aja aku ikut kesel. Ah, jadi kita nggak harus setuju sama ceritanya, tapi kita mengakui perasaannya. Tepat. Validasi itu bukan tanda menyerah. Itu pesan yang bilang, aku dengerin kamu. Perasaanmu itu penting. Setelah koneksi itu nyambung lagi, baru deh bisa bahas masalahnya. Ini sejalan sama idenya Brené Brown soal kapasitas emosional. Betul sekali. Daripada kita diam terus jadi marah-marah karena capek, lebih baik bilang jujur, sayang energiku hari ini tinggal 20%. Jadi ini bukan alasan, tapi konteks. Tepat. Ini membuka pintu untuk kerjasama, bukan asumsi dan konflik. Tapi ada risiko nggak sih kalau kita terus-terusan memvalidasi, kita jadi kehilangan diri sendiri, jadi pasif gitu? Pertanyaan bagus. Fisher menegaskan, ini bukan soal jadi keset. Anda harus tetap punya batasan yang nggak bisa ditawar. Hal-hal yang fundamental buat kita ya. Betul. Hobi Anda, waktu sendiri, prinsip hidup Anda. Di situ Anda harus berdiri teguh. Kuncinya adalah memilih pertempuran. Oke, jadi untuk konflik-konflik kecil sehari-hari, Lebih bijaksana untuk memprioritaskan keharmonisan. Anda kayak nabung di rekening bank emosional hubungan Anda. Tapi untuk 10% hal yang fundamental, disitulah Anda harus mempertahankan batasan Anda dengan tenang. oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Kita udah bongkar cara jadi jangkar dalam percakapan, membangun aura, dan juga cara menetralkan manipulasi. Dan dalam hubungan, kita belajar kualitasnya itu ditentukan oleh seberapa terampil kita melakukan perbaikan. Dengan validasi, jujur soal kapasitas kita, itu fondasinya. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir dari Jefferson Fisher untuk direnungkan. Dia mengingatkan kita kalau dampak komunikasi kita itu jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Dia bilang, cara saya bicara sama kasir di supermarket, itu akan mempengaruhi cara kasir itu bicara sama anaknya pas dia pulang nanti. Setiap interaksi itu adalah sebuah riak. Sekecil apapun, ia menciptakan efek domino. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan hari ini adalah riak seperti apa yang ingin Anda ciptakan di dunia?